Wahai para dai, sadarlah kamu bahwa dakwah ini penuh tantangan. Kamu akan dibilang penghasut, akan dibumi sebagai pengkhianat, sebagai penebar kebohongan, sebagai penghina Tuhan mereka, bahkan sebagai pemecah belah persatuan. Kamu akan diburu. Percayalah, apapun jalannya orang-orang yang benci dengan dakwah akan memburu kamu, akan dicari salah-salahmu, akan dihapuskan kamu dari permukaan bumi. Tidak apa, tidak apa. Kita dai ini tidak apa. Dimaki-maki, dibunuh pun tidak apa. Sebab kerja dakwah ini harus terus dibuat. Dakwah ini harus terus dilakukan sampai kita mati, dan akan diteruskan oleh anak cucu kita sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku, keluarga besar LP3I yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara-saudaraku semua mendapatkan karunia yang besar dari Allah, rahmat, hidayah, maghfirah, ma'unah, dan semoga LP3I tetap berdiri dengan baik, mengkader generasi muda kita agar menjadi generasi yang soleh, yang peduli dengan agamanya dan mau menjalankan agamanya serta mendakwahkan agamanya. Pada hari ini kita akan bahas tentang dakwah dan tantangan dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pendakwah yang sangat gigih, tidak ada cacat dan celah sama sekali. Sebab beliau itu Rasul yang maksum, terpelihara dari segala dosa. Begitupun Rasulullah SAW mendapat tantangan juga, bahkan mendapatkan penolakan dari tentu saja musuh-musuh yang tidak suka dengan agama. Kalau orang yang sesempurna Rasulullah yang dikatakan oleh Allah dalam Quran, fa innaka la'ala khuluqil azim, sesungguhnya engkau akhlakmu al-azim, sangatlah agung ya. Rasulullah aja yang akhlaknya begitu agung masih ditolak orang, diserang orang dan sebagainya, maka apalagi kita yang penuh dengan kekurangan. Tentu kita dalam mendakwahkan agama ini akan mendapat tantangan yang lebih besar dari Rasulullah SAW. Tapi dakwah harus dibuat juga, sebab dakwah ini hukumnya fardu. Ulama terbagi dua mengartikan fardu ini. Ada yang mengatakan fardu ain, setiap orang laki-laki yang dewasa wajib berdakwah. Ada yang mengatakan fardu kifayah. Kalau sudah separuh laki-laki di kampung itu buat dakwah, yang separuh lagi ibadah saja, maka sudah cukup. Ini dari ayat yang saya baca tadi, yaitu surah Ali Imran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Wajib ada sekelompok umat di antara kamu. Minnya itu, minkum, minnya itu kata ulama dua artinya. Kalau tidak litaba'id, litabiyin. Kalau litaba'id, separuh laki-laki di satu desa itu menjalankan agama dan berdakwah, separuh lagi cukup menjalankan agama tidak berdakwah, maka sekampung itu sudah bebas daripada dosa. Kewajibannya sudah gugur karena ini fardu kifayah. Sebagian ulama lagi mengatakan minnya itu litabiyin. Kalau litabiyin artinya semua laki-laki dewasa di kampung itu wajib dakwah. Jika mereka meninggalkan dakwah satu orang, maka yang meninggalkan dakwah itu berdosa. Saya, Tengku Zulkarnain, memilih pendapat yang kedua, bahwa minnya itu adalah litabiyin, setiap laki-laki wajib dakwah. Sebab ada ayat lain yang menekankan itu, yaitu di surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro.
Hai kamu orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Minimal laki-laki Islam itu wajib mendakwakan agama itu untuk dirinya, istri dan anaknya. Dirinya, ku ampusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, anak dan istri. Jadi 3 yang mesti didakwah. Dan ini kalau dilakukan, ini sudah kerja nabi-nabi zaman dulu. Zaman dulu kalau ada satu orang manusia dapat wahyu, kemudian dia mendakwahkan untuk diri, anak dan istrinya, dia disebut nabi. Kalau dia dapat wahyu, dia dakwahkan agama itu untuk diri, anak istri dan kaumnya, maka disebut dia seorang rasul. Walikulli ummatir rasul. Setiap kaum, setiap umat Allah kirim rasul. Jadi rasul itu untuk umat, sedangkan nabi untuk diri dan keluarganya. Minimal orang Islam itu untuk diri dan keluarga. Itu Quran surah At-Tahrim. Dan ada hadis lain mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ini hadis Bukhari. Setiap kamu hai laki-laki adalah pemimpin, dan kamu akan ditanya oleh Allah tentang istri dan anakmu yang kau pimpin itu. Rusak atau enggak agamanya, itu tanggung jawabmu. Kalau istri kita enggak sholat, itu yang ditanya dia dan kita di hari kiamat. Tapi kalau seorang suami tidak sholat, yang ditanya suaminya, bukan istri. Istri enggak ada tanggung jawab untuk membereskan keadaan kerusakan sang suami. Sebab dalam ayat lain Allah berfirman, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lah pengayom perempuan itu. Nah, kalau kita sudah dudukkan hukumnya ini fardu, apakah fardu kifayah atau fardu ain, maka tidak bisa tidak kita mesti melakukan dakwah ini. Di dalam hadis dakwah ini tentu dengan tantangan-tantangan. Rasulullah SAW itu yang dibawa Nabi itu agama. Pertama kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata Nabi sama orang-orang Mekah, sembahlah satu Tuhan saja. La syarikalahu, tidak ada syarikat bagi Tuhan. Allah satu-satunya Rabb, sembahan. Selain Allah tidak boleh disembah. Itu Nabi dicaci maki. Dari punya gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, dipuja sebagai tokoh yang terpercaya. Bahkan ketika Ka'bah rusak, dindingnya kena banjir, Ka'bah diperbaiki, maka batu Hajar Aswad itu mau dikembalikan ke tempatnya, ke sudutnya itu. Suku-suku Quraisy hampir perang, menentukan siapa yang akan meletakkan batu situ. Semua mau perang. Akhirnya mereka tangguhkan, besok siapa yang nomor 1 tawaf di Ka'bah, dialah yang akan kita angkat sebagai hakim. Tiba-tiba pagi-pagi mereka lihat yang tawaf adalah Nabi Muhammad. Mereka katakan, Al-Amin, orang terpercaya ini yang akan menyelesaikan persoalan kita. Maka diadukanlah persoalan siapa yang berhak meletakkan batu Hajar Aswad ke sudutnya. Jadi mereka meyakini Nabi Muhammad itu terpercaya dan bijaksana jadi hakim. Maka Nabi katakan, beliau buka serbannya, batunya diletakkan di atas serban. Mari semua kepala suku mengangkat serban ini. Semua mengangkat sama-sama. Kemudian sampai di sudut Ka'bah itu, Nabi lah yang meletakkan Hajar Aswad itu ke dalam lubangnya. Selesai persoalan yang hampir menumpahkan darah karena berebut ingin meletakkan dan mengangkat batu Hajar Aswad ke tempatnya semula. Umur 35. Ketika 5 tahun kemudian, 5 tahun kemudian Nabi mendapat wahyu, Nabi ucapkan la ilaha illallah. Mulai Nabi dakwah setelah 3 tahun dari itu, terang-terangan. Itu Nabi dicaci maki, dibully, dibilang pemecah belah persatuan, dibilang penebar kebencian, dibilang tukang penebar hoaks dan sebagainya. Akhirnya Nabi disakiti, orang-orang Islam sakiti. Sumayyah radhiyallahu anha dengan suaminya Yasir radhiyallahu anhu itu dibunuh, ditombak kemaluannya oleh Abu Lahab sampai tembus ke mulutnya. Anaknya Ammar bin Yasir disiksa sedemikian rupa. Khabbab bin Al-Arat diseret di atas bara api sehingga seluruh daging dan kulit di punggungnya itu hancur lebur, mengerikan. Ya, terus terjadi seperti itu. Nabi sedang sujud diletaki kotoran unta di punggung beliau dan sebagainya. Tidak berhenti. 13 tahun kemudian Nabi diperintahkan Allah hijrah ke Madinah. Sudah hijrah ke Madinah, udah tenang di sana dakwah, di sana disambut banyak orang mau masuk Islam. Nggak puas ini Quraisy, membentuk pasukan. 2 tahun Nabi sampai di Madinah masih diburu, mau dibunuh. Dikirim pasukan 1000 orang, lengkap dengan senjata dan kendaraannya. Nabi terpaksa bertahan di
Padang Badar dengan 313 pasukan di bulan Ramadan. Saat itu kali pertama Ramadan diturunkan sebagai kewajiban berpuasa, dan Nabi menang dengan para sahabat waktu itu. Tapi begitulah, lihat halangan dakwah itu, orangnya udah pergi ke luar negeri masih dikejar mau dibunuh. Sebegitu dendam kesumatnya orang dengan dakwah. Padahal Nabi itu Al-Amin, digelari Al-Amin, kerabat mereka sendiri, bahkan pamannya Abu Lahab yang merupakan besan Nabi. Udahlah paman kandung, besan lagi. Dua anak Nabi, Ruqayyah dengan Ummi Kulsum radhiyallahu anhuma, dinikahkan kepada dua anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Diperangi Nabi itu. Wahai para dai, sadarlah kamu bahwa dakwah ini penuh tantangan. Kamu akan dibilang penghasut, akan dibully sebagai pengkhianat, sebagai penebar kebohongan, sebagai penghina Tuhan mereka, bahkan sebagai pemecah belah persatuan. Kamu akan diburu, percayalah, apapun jalannya orang-orang yang benci dengan dakwah akan memburu kamu, akan dicari salah-salahmu, akan dihapuskan kamu dari permukaan bumi. Tidak apa, tidak apa, kita dai ini tidak apa, dimaki-maki, dibunuh pun tidak apa, sebab kerja dakwah ini harus terus dibuat. Kerja dakwah ini harus terus dilakukan sampai kita mati, dan akan diteruskan oleh anak cucu kita sampai hari kiamat.